Lagi digigitin papi. Enggak, dia nggak bisa gigit papi, udah ketangkep soalnya. Boleh pegang? Boleh. Lalat di Australia nih gedenya 2 kali lipat dari lalat di Indonesia. Lalat di Indonesia itu kecil banget. Iya, lebih kecil dari ini. Nah teman-teman, kita sekarang lagi ada di T-junction nih, di pertigaan gitu ya. Satu, kalau kita mau ngikutin terus nih ke Long Point Track, ini bakalan loop gitu ya. Ini kan bakalan muter dan bakalan berakhir di Steepy Track juga gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya, nggak bakalan kesasar gitu. Total sekitar 3,5 kilometer. Karena gue bawa anak kecil teman-teman. Gue bawa anak gue 8 kilo lagi, 8 tahun umurnya. Jadi gue takutnya dia exhausted, tepar gawat gue di sini. Tapi tadi gue ada sempat lihat ada beberapa orang juga ikut masuk ke sini. Hiking ada sekitar 3 orang tuh udah ngeduluin kita. Cuaca hari ini cukup bagus teman-teman, makanya gue sama anak gue bawa buat hiking. Jadi setelah beberapa hari terakhir ini hujan deras terus Melbourne ya, makanya gue nggak bisa sempet upload video berkebun karena kebun gue hancur lebur. Jadi nanti gue bakalan upload situasi terakhir lah ya soal kebun. Tapi balik lagi kita ngebahas hiking dulu di sini. Jadi teman-teman, kelebihan dari trek ini adalah banyak banget orang-orang yang beli rumah sebelahan sama forest ini gitu loh. Ini salah satunya nih. Tuh, dia punya apa ini, perosotan ya. Dia beli playground sendiri tuh. Trampolin. Dia punya karavan di situ. Trampolin juga. Iya, ada trampolin. Ya ini residen lah. Mereka tinggal di sebelah Long Forest ya. Ini nama hutannya Long Forest. Jadi cukup menarik. Ini sebenarnya dream gue juga sih, bisa punya rumah di dalam hutan gitu ya. Bisa pagi-pagi kedatangan tamu kayak kanguru gitu kan, ya asik juga ya. Nah teman-teman, kita nyampe ke pertigaan lagi nih. Nih biar kalian kagak bingung gitu ya kalau mau stay di Long Point Track mana nih. Nah Long Point Track ini bakalan a bit boring lah istilahnya ya, karena tracknya udah selesai gitu loh. Ini bakalan loop soalnya gitu. Tapi gue mau ngelihat di mapnya ya, kalau di Choi Madai Track ini di sana ada sedikit kayak little lake lah, danau kecil gitu. Gue mau find out lah, mau gue lihat kayak apa sih danaunya. Kayaknya cuma danau kecil doang, tapi siapa tahu gue bisa dapetin view bagus ataupun serangga-seranggaan, binatang-binatang yang unik ya. Let's go. Hehehe teman-teman, itu dia danaunya. Jadi teman-teman, setelah tadi ngelewatin ini kayaknya rumah orang nih di sini nih. Tuh, ini dia punya rumah sendiri di sini. Wih, dia asik banget, dia sebelahan sama danau. Bisa sekalian mancing. Wih, ada kayaknya tempat nih. Tempat di Empang. Kalau di Indo. Wow, keren juga. Not bad. Ada suasana lake. Gimana turunnya? Nggak bisa turun? Bisa. Yuk. Ya, turun. Iya, itu kayaknya menuju ke rumah residen, rumah orang. Oke, kita lanjut explore the lake. Ini apa ini ya? Oh, ini buat ini kayaknya penyaringan air danaunya kayaknya nih. Ini kayaknya residen yang di sini nih, kayaknya dia pakai air danau ini buat ininya dia nih kayaknya private use tuh. Jadi sama dia dimasukin ke dalam sini mungkin ya, ini tebakan gue dong. Jadi ini nanti di dalam difilter lagi sama dia. Mungkin loh.
Wah keren juga nih. Jadi ini danau sebenarnya tempat penampungan airnya dia gitu. Wah keren gila. Hidup dari alam. Teman-teman, ternyata gue tembusnya ini masuk emang ternyata rumah orang ini. Jadi dari Choi Madai Trek itu ya, itu masih ada trek kecil lah pokoknya, itu masih long point trek gitu ya. Itu tembusnya ternyata masuk ke rumah orang. Jadi tadi gue lihat ada orangnya keluar, udah kayaknya a little bit upset kayaknya, wondering mungkin gue ngapain di sini di rumah dia gitu kali. Ya gue kan ngikutin map aja ya. Mapnya itu ngarahin ada long point trek. Jadi di Choi Madai Trek itu ada belokan sedikit. Memang itu masih treknya long point trek, tapi ternyata itu seharusnya nggak boleh lagi kayaknya. Tapi nggak tahu kenapa nggak diblok gitu loh. Jadinya gue kira itu masih treknya. Jadi makanya orangnya bingung kenapa ada penyusup masuk ke rumah dia. Tuh lihat tuh, dipagerin semuanya nih, pagar hitam. Oke teman-teman, setelah tadi gue muterin di situ ya, muter tembus, ternyata tembus jalan raya, jalan yang tadinya gue lewatin juga, dan gue terpaksa harus memulai ulang lagi dari sini karena memang tembusannya begitu. Jadi sebelah ini kan resident area yang ternyata gue loop tembusnya ke jalan raya, jalan yang tadi gue lewatin, dan gue parkir mobil gue di situ tuh tadi tuh. Nah itu dia. Nah jadi gue mulai lagi dari awal, dan gue kali ini akan stay di trek gue atau mungkin di Choi Madai Trek lah. Jangan ngikutin yang tadi tuh yang seharusnya diblok itu jalan. Ini tugas buat rangernya nih sebenarnya, tugas rangernya yang tidak bekerja dengan baik sebenarnya, bikin gue masuk rumah orang coba. Oke, lanjut teman-teman, let's go. Ini teman-teman, gue ngeliat ranting ini kayak kucing teman-teman. Tuh. Biasanya ranting kan penampakannya itu kayak ular ya, kalau yang ini kayak kucing dari jauh. Ya ampun, berisik Wah. banget. Dengar nggak teman-teman? Banyak suara kumbang nih sekarang. Karena memang musim panas ya, kumbang lagi musim kawin mungkin. Kayak suara siren head. Iya. Oke, lanjut. Masih di Choi Madai Trek. Kita lagi nyari trek lanjutannya, sambungannya yang bakalan muter ke Long Point Trek. Oke teman-teman, kita tinggalkan anak gua yang lagi kasihkan sama suara kumbang. Dia memang tertarik sama insek ya. Jadi dia nggak tahu kenapa ada suara kumbang di atas pohon gitu, dan suaranya kayak electric sound gitu katanya. Oke, sekarang kita di pertigaan lagi. Nah, yang sama-sama masih di Choi Madai Trek, tapi yang ke sono itu makin jauh ya. Namanya Long Forest ya. Ini kan Long Forest nama hutannya. Jadi ini memanjang gitu loh. Jadi ini trek ini yang bahkan Choi Madai Trek ini salah satu yang terus memanjang gitu. Sementara ini yang bakalan ke loop ya, balik lagi ke Long Point Trek gitu loh. Dan tentu saja balik ke parkiran gua. Sebenarnya ini trek ke sini ini ke arah sana itu ke arah Lake Merimu. Pernah denger nggak ya Lake Merimu? Nah itu yang sebenarnya bendungan yang sebenarnya nggak bisa buat sightseeing ya. Tapi itu kayaknya bisa buat fotografi, kayaknya bagus juga. Oke, kita lanjut. Choi Madai Trek, going to the Long Point Trek. Yuk, let's go. Ayo, nanti tetap masih bisa denger kok suara kumbangnya. Gak bisa kedengeran dari sini. Kumbangnya itu di atas pohon. Ini kayak walkie-talkie. Kayak robot. Suaranya kayak walkie-talkie katanya, kayak robot. Muat. Aku pernah lihat semut itu, tapi yang hitam terus lebih besar lagi dari itu. Gila, teman-teman ada semut rangrang nih. Tuh dia merasa terancam kayaknya. Wah, gila gede banget semutnya. Aku pernah lihat semut yang lebih gede lagi dari itu di sekolahan. Oh ya? Warna hitam tapi terus capit-capitnya panjang banget. Tuh ya, ngelewatin di depan dia langsung kayak mau ini. Gila gedenya. Bawah kita kayaknya bekas sungai nih, tapi sungainya kayaknya udah kering. Tuh.
udah nggak ada airnya tapi rumput semua. Ya lumayan buat view. Wih, gila, kayak sawah di Indonesia tuh, pinggir-pinggirnya sawah tuh ya. Padahal mah ini alang-alang. Kalau teman-teman lihat ya di sini ya, rata-rata hutan di Australia tuh udah ada tanda-tandanya kayak begini tuh. Jadi kecil sekali kemungkinan tersesat, apalagi dibantu dengan apps yang sudah banyak banget, aplikasi traveling, hiking yang bisa membantu kita buat mengeksplor hutan biar lebih aman. Safety first. Oke teman-teman, sekalian nge-review sedikit ya. Gua sekarang sudah di pertigaan lagi yang menuju ke Long Point Trek. Masih di Choi Madai Trek. Dan sekedar review aja, Choi Madai Trek ini emang rada steepy jalanannya buat ke bawah dan ke atasnya. Jadi tapi masih oke lah. Buat anak umur 8 nih masih oke. 7 gue yakin juga masih oke. Tergantung anaknya suka exercise nggak ya. Jadi kalau Long Point Trek masih itu mah easy banget lah, easy. Tapi karena kurang challenging buat kita berdua, jadi kita memutuskan makanya ke Choi Madai Trek ini. Dan teman-teman bisa lihat tadi di video, memang rada sempit ya treknya. Dan sebelahnya itu memang udah rumput alang-alang. Udah gitu juga ada sempat juga beberapa sebelum sampai ke trek yang sempit itu. Lebih curam gitu, tapi curamnya juga masih oke lah, mirip-mirip waktu trek ke Flinders Peak. Gue sekarang ada di Tanah Lapang nih, nggak tahu nih ada di mana. Gue lagi, ini ada ada titiknya nih, kita lihat ya. Nah ini yang oren-oren nih, ini kayaknya satu bisa ke sana, satu bisa ke sana. Karena gue lagi mau nyari Long Point Trek, jadi intinya gue mau balik ke parkiran nih udah. Lumayan lah hiking bareng anak gua, family time. Yang kecil gua taruh di penitipan anak, jadi belum siap untuk hiking bareng kita. Itu gigitin papi? Enggak, dia nggak bisa gigit papi, udah ketangkep soalnya. Boleh pegang? Boleh. Lalat di Australia nih gedenya 2 kali lipat dari lalat di Indonesia. Lalat di Indonesia itu kecil banget. Iya, lebih kecil dari ini. Oke teman-teman, saya sudahi dulu pertualangan hari ini di Long Forest, di 2 trek ya. Lebih tepatnya sih full trek of Choi Madai sama setengah trek dari Long Point Trek. Jadi total durasi sekitar berapa menit nih ya. Jadi 1,5 jam kurang lebih 5.000 step kita udah jalanin. Dan sangat mengasihkan, anak gua udah mulai kelihatan gempor. Oke teman-teman, gitu aja dulu share kali ini. Sampai ketemu di pertualangan berikutnya. Bye bye. Yes, 10.000 step.